Halo teman-teman, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya akan menjawab tugas belajar hari ke-17. Yang pertama yaitu menyimak video BBB atau belajar bersama Bimba di link video YouTube yang sudah saya tonton. Kemudian yang kedua saya akan menjawab atas pertanyaan tema kegiatan Bimba AIWO yang kedua. Jawaban pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Sesuatu permainan dengan menyenangkan yang akan menumbuhkan minat baca anak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berbahasa Bimba, bercerita majalah, cerpen, dan huruf yang sudah dikuasai oleh anak. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan agar menumbuhkan minat baca anak tanpa adanya paksaan, dan pastinya anak akan terampil membaca. Pertanyaan selanjutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu di awal kegiatan, di tengah bermain modul selingan, modul hitung, dan modul tulis, dan di akhir kegiatan. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena bermain baca-bacaan merupakan permainan yang edukatif dan konstruktif yang bisa membuat anak tumbuh minat bacanya dan kemampuan anak pasti akan meningkat. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama yaitu afeksi anak. Apakah anak sudah merasa senang, nyaman, aman dalam kegiatan belajar atau tidak? Membaca modul yang sudah dikuasai anak dan sudah dikerjakan oleh anak di dalam kotak permainan kata atau KPK. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu dengan mengajak anak berdialog, bernyanyilah Bimba dan Cinta Ananda, mengajak anak bermain tiket atau modul yang sudah dikerjakan atau dikuasai oleh anak. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Anak tidak akan tumbuh minat baca dan kemampuannya, dan membuat anak merasa bosan untuk belajar. Pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jam bandul memiliki sifat selalu kembali ke tengah. Dalam analoginya, ketika kita melihat jam bandul bergerak dari tengah, kemudian ke samping kanan, dan selanjutnya akan kembali lagi ke tengah. Lalu bandul yang bergerak ke samping kiri, selanjutnya bandul akan kembali ke tengah lagi. Begitu seterusnya. Jadi teori bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Contohnya diberikan modul bacaan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu menumbuhkan minat baca anak dengan cepat agar anak tidak merasa bosan. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Sebelum dan sesudah kegiatan selingan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan atau fun learning sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau yang disebut dengan afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi atau ekspresi dan kognitif kemampuan anak. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Reward diberikan minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi anak dilakukan setiap saat.
Evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak tidak akan merasa senang dalam proses kegiatan belajarnya. Pertanyaan yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak merasa terbebani karena mengharuskan untuk belajar, tidak mau mengulang modul-modul yang sudah diajarkan. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan.